warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Wow, luar biasa kalian. Terima kasih atas supportnya yang begitu luar biasa. Jujur aku nggak menyangka aku bisa mendapat respon luar biasa meriah dari kalian di video yang aku naikin hari Minggu kemarin. Itu sangat memotivasi aku. Tapi buat yang belum, silakan mencet tombol merah yang ada di samping channel YouTube aku agar aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten untuk kalian semua setiap harinya. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kita akan bahas yang anget-anget. Bukan nasi goreng, tapi bukan. Kita akan bicara soal Emil Audero Mulyadi yang dikabarkan semakin dekat menuju menjadi warga negara Indonesia setelah bertemu dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Nah, Pak Erick kemarin mengguncang media sosial dengan memposting sebuah foto. Ada dua foto yang beliau posting. Pertama, ada foto beliau bertemu dengan mantan presiden Inter Milan Massimo Moratti. Dan yang kedua yang benar-benar membuat netizen langsung berspekulasi liar adalah foto beliau bertemu dengan Emil Audero Mulyadi dan bersalaman. Artinya kalau ada pemain keturunan Indonesia yang bersalaman dengan Pak Ketum, sudah hampir pasti pemain itu akan dinaturalisasi oleh federasi. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar atau tidak? Bisa saja itu mungkin benar, atau bisa saja itu hanya sebatas pertemuan biasa. Dalam keterangannya juga, Pak Ketum itu mengatakan bertemu dengan Emil Audero, pemain yang memiliki darah Indonesia yang sekarang bermain untuk Inter Milan. Hanya itu caption dari Pak Ketum Erick Thohir. Nah, sebelum lebih jauh, aku akan sedikit memberikan profil dari Emil Audero Mulyadi. Jadi, Emil Audero Mulyadi lahir di Lombok, Indonesia pada tanggal 18 Januari 1997. Emil lahir dari ayah bernama Edi Mulyadi. Kalau untuk ibunda dari Emil, jujur aku belum tahu. Jadi untuk yang sudah tahu silakan komen di bawah. Siapa nama ibunda dari Emil Audero Mulyadi? Emil sejak kecil sudah merantau ke Italia. Italia itu adalah tempat kelahiran ibunda dari Emil Audero. Jadi ibu dari Emil ini wanita kelahiran Italia. Nah, Emil tumbuh di negeri Pisa itu dengan bergabung di akademi sepak bola milik Juventus. Dia mulai masuk ke tim utama sejak 2014 dan menjalani debut di tahun, kalau tidak salah, 2015.
Namun karena sering dipinjamkan, akhirnya Emil dipermanenkan oleh klub peminjamnya saat itu, Sampdoria, dan menjadi pilihan utama di Sampdoria hingga 4 atau 5 musim lamanya, sebelum akhirnya 2021 atau 2020, mohon dikoreksi kalau aku salah, dia bergabung dengan Inter Milan dan menjadi pelapis dari Andre Onana ketika itu. Kemudian akhirnya dia sempat menjadi pilihan utama sebelum kedatangan Jan Sommer. Nah, untuk sekarang Emil kalau tidak salah sedang mengalami cedera, jadi dia kurang mendapatkan kesempatan tampil di Serie A musim ini. Dan untuk yang belum tahu, Inter Milan berada di puncak klasemen dan semakin dekat dengan gelar juara. Nah, kembali ke Emil dan juga Indonesia. Apakah peluang Emil untuk bergabung dengan timnas Indonesia itu terbuka? Tentu saja terbuka, karena kalau kita lihat persaingan untuk menjadi penjaga gawang Italia sangat ketat. Ada Golini, ada Vicario, ada Alex Meret. Vicario itu penjaga gawang dari Tottenham Hotspur, klub Inggris. Kemudian ada Alex Meret dari Napoli. Belum lagi ada Donnarumma. Gitu loh. Jadi persaingan kiper di Italia itu sangat ketat, sangat berat, dan peluang bagi Emil untuk bisa bersaing dalam tanda kutip sangat sulit ya, karena ada Donnarumma yang sudah pasti menjadi kiper utama, kemudian ada Golini, ada Vicario, ada Alex Meret. Itu kiper-kiper yang sudah menjadi langganan bagi Italia gitu loh. Jadi otomatis peluang Emil untuk ke Italia sangatlah tipis. Hampir bisa dibilang mustahil. Nah, sedangkan kalau untuk timnas Indonesia sangat terbuka lebar, karena kita tahu Martin Paes sejauh ini prosesnya di badan arbitrase olahraga juga masih belum selesai, masih diusahakan oleh federasi untuk segera bisa merumput bersama Garuda, tapi itu masih belum selesai. Pasti kalian akan bertanya-tanya, lah Mar, terus siapa yang akan dimainkan? Kan kita punya Hernando, punya Paes, punya Emil, andaikan di naturalisasi. Bro, kita punya 3 kiper bagus itu justru bersyukur, karena kenapa? Artinya kita punya 3 kiper yang kualitasnya luar biasa bagus. Kalau secara nama besar memang Emil jauh dari Martin Paes ataupun Hernando, tapi jangan remehkan dua kiper itu, karena dua kiper itu juga punya kualitas yang bagus. Dan ya, siapapun yang akan dipilih Coach Sintayong tentu harus siap. Belum tentu seorang Emil
bisa santai, aku udah jadi kiper utama timnas Indonesia, udah pasti aku lah yang dipilih. Belum tentu. Bisa jadi Coach Sintayong memilih Hernando ataupun Paes. Kalau andaikan Paes sudah tersedia gitu. Jadi jangan berpatok dengan si Emil kan punya nama besar, dia main di klub besar Inter Milan di Serie A. Pak, kalau kiper hanya mengandalkan nama besar, kebobolan berapapun akan terus dipasang. Tapi kan tidak semua pelatih mau melakukan hal itu kan. Pelatih punya kriteria masing-masing kan, gitu loh. Seperti contoh Kurnia Mega. Apakah kalau Mega kebobolan terus dia akan dipasang? Tentu tidak. Pasti akan ada rotasi karena semua pemain butuh main, Pak, gitu. Semua pemain butuh main. Dan Emil memang punya nama besar, kiper top, kiper kelas dunia, tetapi dia belum tentu akan menjadi pilihan utama Coach Sintayong andai dia di proses menjadi warga negara Indonesia. Jadi ya belum tentu juga jabatan tangan kemarin itu dari Pak Ketum ke Emil akan memastikan dia menjadi WNI. Tidak. Kalau bagi aku sih ya Emil ya dia kiper bagus, dia upgrade gitu loh, dia akan upgrade dari Hernando secara kualitas. Tapi apakah dia akan cocok dengan skema Coach Sintayong, kita kan belum tahu gitu loh. Ini opini pribadi saya ya gitu loh. Jadi kalau ada pro kontra itu wajar, tapi kalau aku melihat dari sisi lain kan skema pelatih kan masih beda-beda. Ada yang sukanya main bawah, ada yang sukanya main atas gitu. Jadi ya tergantung skema pelatih bukan. Jadi nama-nama seperti Emil walaupun punya nama besar belum tentu akan dipakai gitu. Meskipun dia main di klub besar, ya pasti dia akan jadi pilihan utama ya awal-awal pasti. Tapi Coach Sintayong pasti akan melihat performa dia apakah bagus atau tidak gitu loh. Ini sepak bola bro, tidak bisa ditebak gitu loh. Jadi kita mari tunggu bersama, mari kita lihat bersama apakah seorang Emil Audero akan segera menjadi WNI atau tidak. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.